Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Marianingsih, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saya duduk di kelas PGSD 2A dengan NIM 200005028. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA lanjut dengan dosen pengampu Ibu Ika Mariani MPD. Serta video ini berjudul Lembar Kerja Mahasiswa tentang Getaran, Gelombang, dan Bunyi. Tanggal pelaksanaannya yaitu 25 Juni 2021 sampai 1 Juli 2021. Jam pelaksanaannya 9.45 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Jadwal pelaksanaannya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan di dalam praktikum. Saya lakukan pada hari Jumat 25 Juni 2021. Yang kedua, mengikat beban sesuai dengan yang ditentukan di dalam LKM. Saya lakukan pada Jumat 25 Juni 2021. Yang ketiga, menyusun dan menghitung getaran. Saya lakukan pada Jumat 25 Juni 2021. Yang keempat adalah mendata hasil getaran dan memasukkan ke dalam LKM. Saya lakukan pada hari Sabtu 26 Juni 2021. Kemudian yang nomor 5, mengamati dan menilai bunyi dari sound meter. Saya lakukan pada Sabtu 26 Juni 2021. Dan membuat grafik yang diperintahkan di dalam form diskusi pada lembar kerja mahasiswa. Saya lakukan pada Sabtu 26 Juni 2021. Mempresentasikan hasil kerja lembar kerja mahasiswa. Saya lakukan pada Rabu 30 Juni 2021. Dan yang terakhir, mengupload presentasi saya ke YouTube pribadi saya lakukan pada Kamis 1 Juli 2021. Nah, di sini terdapat pengantar dari lembar kerja mahasiswa Getaran, Gelombang, dan Bunyi yang telah dibuat oleh Ibu Ika Mariani MPD. Di sini terdapat sumber penjelasannya dan di sini juga terdapat tujuan dibuatnya lembar kerja mahasiswa yaitu untuk menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana, mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan, dan yang terakhir yaitu menghitung taraf intensitas bunyi. Alat dan bahan yang harus kita siapkan untuk mengerjakan lembar kerja mahasiswa tentang getaran, gelombang, dan bunyi, yaitu satu tali kenur atau senar sepanjang 100 cm, bandul timbangan, jika tidak ada kita bisa menggunakan batu kerikil 1 buah saja, penyangga, busur, penggaris, bisa penggaris plastik ataupun penggaris besi. Stopwatch yang digunakan kita bisa menggunakan melalui smartphone pribadi kita. Lalu alat tulis, sumber bunyi, serta kita harus mendownload aplikasi Soundmeter di handphone pribadi kita. Nah, di sini ada prosedur kerja kegiatan pertama untuk menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. Di sini ada alat-alatnya yang harus kita siapkan. Lalu ada prosedur langkah-langkah kerja kegiatan kedua, yaitu untuk mengukur intensitas bunyi dan sound meter. Kita harus mendownload sound meter dulu di handphone kita. Lalu sound meter ini sumber bunyi yang akan kita gunakan. Saya menggunakan suara mobil untuk sumber bunyinya. Lalu saya jauhkan 10 cm, saya jauhkan lagi 20 cm, dan saya jauhkan lagi dari sumber bunyi 30 cm, 40 cm, serta yang terakhir saya jauhkan dari sumber bunyi 50 cm. Di sini adalah hasil kegiatan pengamatan saya dari kegiatan pertama. Dari panjang tali 10 cm dengan simpangan 10 dan jumlah getarannya 10, saya dapatkan waktunya 6,96. Periode yang saya dapatkan yaitu 0,696 serta frekuensinya yaitu 1,436. Serta dengan panjang tali 15 cm, simpangannya 10, jumlah getarannya 10, saya mendapatkan waktunya 7,58. Periodenya saya dapatkan 0,758, frekuensi yang saya dapatkan yaitu 1319.
Dan yang terakhir, dengan panjang tali 20 cm, simpangannya 10, jumlah getarannya 10, saya dapatkan waktunya 8,75, periodenya 0,875, dan frekuensinya 1142. Dari hasil pengamatan kegiatan pertama, semakin pendek tali yang digunakan, maka akan semakin besar frekuensi yang didapatkan. Namun, jika semakin pendek tali yang digunakan, maka periode dan waktunya juga akan semakin kecil. Maaf, periodenya juga akan semakin besar nih. Maaf, saya salah. Dan dokumentasi kegiatan pertama dari tali 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Hasil pengamatan kegiatan kedua, jarak sumber bunyi sound meter 10 cm, taraf intensitasnya saya dapatkan 68,4, intensitas bunyinya yang saya dapatkan adalah 10 pangkat min 5,16 W per M kuadrat. Jarak sumber bunyi ke sound meter 20 cm, taraf intensitasnya 66,6, saya dapatkan intensitas bunyinya 10 pangkat min 5,38 W per M kuadrat. Dengan jarak sumber bunyi 30 cm, taraf intensitasnya 65,6, intensitas bunyinya saya dapatkan 10 pangkat min 5,44 W per M kuadrat. Yang 40 cm, 64,2, dan intensitas bunyinya 10 pangkat min 5,58 M per S. Dan yang terakhir, jarak sumber bunyi ke sound meternya itu 50 cm, saya mendapatkan taraf intensitasnya 62,5, dan intensitas bunyinya yang saya dapatkan yaitu 10 pangkat min 5,75 W per M kuadrat. Ini adalah hasil dari dokumentasi kegiatan kedua saya. Dengan jarak 10 cm, saya dapatkan 68,4 dB. Dengan jarak 20 cm, saya dapatkan 66,6 dB. Dan 30 cm, saya dapatkan 65,6 dB. 40 cm, saya dapatkan 64,2 dB. Dan yang terakhir 50 cm, saya mendapatkan 62,5 dB. Saya sudah mengisi bagian F diskusi. Pertanyaan yang pertama yaitu, dari hasil pengamatan kegiatan pertama, saya membuat grafik hubungan antara panjang tali, periode, dan frekuensi. Ini adalah grafik yang saya dapatkan. Panjang tali 20 cm, 15 cm, 10 cm. Periodenya 0,875, 0,758, dan 0,696. Frekuensinya 1,142, 1,319, dan 1,436. Yang kedua, berdasarkan grafik nomor 1, saya menganalisis hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Berdasarkan grafik nomor 1, hubungan antara panjang tali, periode, dan frekuensi adalah semakin panjang tali yang digunakan, maka akan semakin panjang atau besar juga periode, dan frekuensinya semakin kecil. Dan semakin pendek tali yang digunakan, maka akan semakin kecil periode, serta semakin frekuensi akan semakin besar. Dan di sini kita disuruh untuk membuat grafik lagi. Perintahnya yaitu kita buat grafik hubungan sudut, simpangan, periode, dan frekuensi. Ini adalah grafik yang saya dapatkan. Soal nomor 4, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut, simpangan, dengan periode dan frekuensi. Berdasarkan grafik nomor 3, hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi adalah
dengan sudut simpangan yang sama namun akan menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda-beda. Hal tersebut bisa terjadi karena itu semua tergantung pada panjang tali yang akan kita gunakan. Nah, yang soal nomor 5, bandul sederhana bermasa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 m per s kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode dari bandul tersebut. Diketahui frekuensi dan periodenya. Dijawab. Ini adalah rumusnya. Jadi periode yang saya dapatkan yaitu 0,6 sekon dan frekuensinya 1,66 Hz. Soal nomor 6, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan kedua, kita diperintahkan untuk membuat grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dan intensitas bunyi. Nih. Dengan jarak 10 cm, kita mendapatkan intensitas bunyi 68,4. 20 cm saya mendapatkan 66,6. 30 cm 65,6. 40 cm intensitas bunyinya 64,2. Dan 50 cm saya mendapatkan intensitas bunyi yaitu 62,5. Soal nomor 7. Berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dan intensitas bunyi. Jawaban saya adalah jika jarak sumber bunyi semakin jauh atau semakin panjang, maka intensitas bunyi yang terdengar juga akan semakin berkurang atau lemah. Begitu juga sebaliknya, jika sumber bunyi dekat atau pendek, maka intensitas bunyi yang terdengar akan semakin keras dan jelas. Nomor 8, dari kegiatan kedua dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau sumber bising. Ini bising, sumber bunyi yang bising. Jawaban saya yaitu sumber bunyi yang dikategorikan sebagai noisy atau kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, serta mengganggu kenyamanan sekitar. Sumber bunyi dikategorikan bising, seperti ketika kita berada di pinggir jalan raya. Telinga kita akan lebih terpapar suara bising yang sangat mengganggu. Jadi jika kekuatan suara lebih mencapai 80 dB ke atas, maka suara itu dikategorikan bising. Soal nomor 9, sumber bunyi apa saja yang ada di lingkunganmu yang termasuk ke dalam kategori bising, beserta besarnya intensitas bunyi. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi yang ada di lingkungan saya yang termasuk kategori bising adalah suara knalpot blong kendaraan bermotor dengan intensitas suara 80-100 dB. Bahaya kebisingan bagi manusia adalah dapat mengganggu psikologi, yaitu dapat menimbulkan sikap agresif dan defensif pada seseorang, gangguan tidur yang dapat menyebabkan kekurangan fungsi kognitif dan dapat menyebabkan efek psikologi bagi seseorang. Akibat fatalnya dapat menghilangkan memori otak seseorang. Yang kedua, gangguan fisiologi, yang A. ketulian atau hilangnya pendengaran. Ketulian sementara akan mengakibatkan tinnitus, yaitu tanda-tanda kerusakan pendengaran, yaitu tuli permanen. Dapat menyebabkan juga tuli permanen. Yang B. Resiko kesehatan. Dapat menyebabkan penyakit radiovaskular, karena kebisingan dapat mengaktifkan hormon dan syaraf tanggapan yang tidak meningkatkan tekanan darah, yang juga dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Kebisingan juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Nah, soal yang terakhir yaitu mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt M per M kuadrat jika intensitas ambang batas adalah 10 pangkat min 12 watt per M kuadrat, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit. Maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Ketahui, mesin jahitnya ada 15. Yang ditanya adalah taraf intensitas
dari 15 mesin jahit. Taraf intensitas dari 15 mesin jahit yaitu 60 dB. Dan kesimpulannya yaitu berdasarkan kegiatan yang sudah saya lakukan, saya mendapat kesimpulan bahwa semakin panjang tali yang digunakan, maka akan semakin panjang juga periodenya. Namun, jika semakin panjang talinya maka semakin kecil frekuensinya. Dan juga jarak sumber bunyi semakin jauh atau panjang, maka intensitas bunyi yang terdengar juga akan semakin berkurang atau lemah. Nah, sekian dari video presentasi lembar kerja mahasiswa getaran, gelombang, dan bunyi. Jika ada salah kata dari presentasi yang saya lakukan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.